Mesir merupakan negara yang dikenal dengan julukan Bumi Kinana, negara satu warna dan tentunya tidak lepas dari jejak sejarah peradaban Islam yang paling banyak di dunia. Tak heran, jika banyak bangunan-bangunan bekas peninggalan dinasti Islam yang berumur ratusan tahun di Mesir, khususnya di kota Kairo. Nah, sekarang kita akan menyambangi salah satu tempat bersejarah di Kairo, yaitu Sharm Muiz. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Wawasan, kembali lagi bersama kami dalam edisi Jalan-Jalan Wow kali ini. Pada edisi Jalan-Jalan Wow kali ini, kita akan menyambangi sepanjang jalur Sharm Muiz. Nah, sekarang kita sedang berada pada kawasan Benteng Kairo. Nah, di belakang saya merupakan Babul Futu. Babul Futu ini dulunya digunakan sebagai jalur keluar oleh para prajurit dinasti Fatimiyah ketika akan melakukan peperangan. Gerbang Babul Futu dibangun pada masa Panglima Jauhar As-Sigili pada tahun 940 Masehi. Kemudian dibangun kembali oleh Panglima Badruddin Al-Jamali saat perluasan kota Kairo II pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mustansir Billah. Kemudian rampung pada tahun 1087 Masehi. Pada jalan Sharm Muiz ini membentang sekitar kurang lebih 1 km dari Babul Futu di sisi utara sampai Bab Zuela di sisi selatan. Area ini juga dinamakan Qosoba Al-Qahiro dengan menyerupai Jalan Al-Qosoba di Tunisia, tempat di mana berdirinya dinasti Fatimiyah. Jalan ini juga dinisbatkan sebagai salah satu museum karena banyaknya bangunan peninggalan Islam terbuka yang terletak di jalan ini. Nah, sekarang kita sedang berada di Masjid Al-Hakim bi Amrillah. Masjid ini merupakan masjid kedua yang dibangun pada masa dinasti Fatimiyah di kota Kairo tua. Masjid Al-Hakim bi Amrillah. Masjid ini dikenal juga dengan nama Masjid Anwar dan dikenal pula dengan Masjid Hudbah. Dibangun pada masa pemerintahan Khalifah kelima dinasti Fatimiyah, yaitu Al-Aziz Billah. Tepatnya pada tahun 380 Hijriah atau 990 Masehi. Penisbatan masjid ini diambil pula dari nama Khalifah Al-Hakim bi Amrillah. Sebagai masjid utama kedua yang dibangun di kota Kairo tua, ia memiliki peran penting dalam penyebaran paham Syiah, sekaligus pula berperan penting sebagai pusat penyebaran Sunni pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Selain itu, masjid ini juga digunakan sebagai madrasah pembelajaran 4 mazhab fikih dan hadis nabawi. Jika kita melihat dari segi arsitektur, bagian depan masjid ini memiliki bentuk menyerupai Masjid Mahdiyah di Tunisia dan dilengkapi dengan 2 menara di sisi utara dan selatan yang modelnya menyerupai Masjid Al-Qairawan. Sobat Wawasan, nah sekarang kita sedang berada di kompleks Masjid Sulaiman Aga Silahdar. Selain berfungsi sebagai masjid, kompleks ini juga berfungsi sebagai madrasah dan sabil atau tempat penampungan air. Nah, Masjid Aga Silahdar ini didirikan atau dibangun pada masa pemerintahan Turki Utsmani oleh salah seorang menteri, yaitu Sulaiman Aga Silahdar. Kompleks Masjid Sabil dan Madrasah Sulaiman Aga Silahdar. Kompleks ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Muhammad Ali Pasha pada masa dinasti Utsmaniyah oleh seorang menteri pertahanan dan persenjataan bernama Sulaiman Aga Silahdar pada tahun 1839 Masehi. Masjid ini mempunyai bentuk mu'alakat, menggantung sesuai kebijakan pemerintah di masa itu, yang mengharuskan pembangunan masjid-masjid yang berada di sekitar pusat perekonomian berada lebih tinggi di atas bangunan sekitarnya. Kompleks ini terletak sekitar 150 meter dari Babul Futu, memiliki arsitektur khas Turki Ottoman ditopang oleh tiang-tiang marmer, begitu juga ukiran dinding yang didominasi dengan marmer pula.
Kompleks Masjid Agha-Siladar juga dilengkapi dengan sabil atau pusat penampungan air yang menjadi tempat pemasok air bagi masyarakat sekitar, dan juga para pelancong yang datang dari berbagai tempat. Selain sabil, kompleks ini terdapat pula bagian ruang yang didedikasikan sebagai madrasah, sebagai tempat penopang pendidikan bagi masyarakat kala itu. Nah, di belakang saya ini merupakan Kompleks Sultan Barkuk yang berfungsi sebagai madrasah yang mengajarkan 4 mazhab Sunni, dan Khanqah yang berfungsi sebagai tempat ritual para sufi. Selain itu, Kompleks Sultan Barkuk ini juga didedikasikan oleh Sultan Barkuk sebagai makam untuk ayahnya. Kompleks Masjid, Madrasah, dan Sabil Khanqah Sultan Al-Zahir Barkuk adalah kompleks keagamaan yang bertempat di kota Kairo pada abad pertengahan. Tempat ini didedikasikan oleh Sultan Al-Zahir Barkuk sebagai tempat pendidikan 4 mazhab Islam yang terdiri dari masjid, madrasah, makam, dan khanqah, atau tempat para sufi melakukan ritual tasawuf. Kompleks ini dibangun pada tahun 1384 sampai 1386 Masehi. Kompleks Masjid Madrasah Khanqah ini merupakan fasilitas bangunan yang dibangun pada masa dinasti Mamluk Sirkasiyah atau Burji. Nah, sebagaimana kebanyakan kompleks yang dibangun oleh dinasti Mamluk, Kompleks Sultan Barkuk ini memiliki beberapa fungsi sekaligus. Di antaranya yaitu sebagai masjid raya, madrasah yang mengajarkan 4 mazhab Sunni, dan khanqah sejenis tempat untuk para sufi. Selain itu, ia mempunyai desain dan dekorasi keseluruhannya menyerupai Masjid Sultan Hasan. Sobat Wawasan, setelah tadi kita telah menelusuri berbagai macam peninggalan dari dinasti Islam, sekarang kita berpindah ke peninggalan Ayyubiyah. Nah, salah satu peninggalan dari Ayyubiyah yaitu madrasah dan mausoleum atau pusara dari cucu Salahuddin Al-Ayyubi yang bernama As-Salih Najamuddin Al-Ayyubi. Madrasah dan Mausoleum Sultan Shalih Najamuddin Al-Ayyubi adalah salah satu situs bersejarah yang terletak di Jalan Syarif Muiz, dibangun oleh cucu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu Sultan Shalih Najamuddin Al-Ayyubi pada tahun 1242 Masehi. Pada awalnya, bangunan ini hanya berfungsi sebagai madrasah, yang dimana madrasah inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya pendidikan 4 mazhab Sunni yang nantinya diterapkan oleh bangunan-bangunan madrasah setelahnya. Oleh karena itu, madrasah ini menjadi salah satu pusat studi keislaman yang paling menonjol pada era Ayyubiyah dan Mamluk pada abad 13-14 Masehi. Mausoleum atau pusaranya sendiri baru dibangun setelah kematian Sultan Al-Shalih oleh istrinya Sajarat Ad-Dur sebagai tempat penghormatan terakhir bagi dirinya. Oke guys, setelah tadi kita menelusuri pintu bagian utara dari kota Kairo Tua, sekarang kita sedang berada di pintu bagian selatan kota Kairo Tua. Nah, di belakang saya ini merupakan Menara Bab Zuela. Mau tahu keseruan selanjutnya? Atau mau tahu sejarah lebih lanjut dari Bab Zuela? Yuk ikuti kita terus. Bab Zuela merupakan salah satu gerbang yang mengelilingi benteng kota Kairo Tua. Kota Kairo didirikan pada tahun 969 Masehi sebagai ibu kota kerajaan dinasti Fatimiyah. Nah, Bab Zuela ini terletak di bagian selatan, sedangkan di sisi utara namanya adalah Babul Futuh. Lalu di sisi bagian timur dinamakan Babun Nasr. Bab Zuela atau disebut Bawabat Al-Mitwalli pada masa dinasti otonom dibangun oleh Badrun Al-Gamali pada tahun 1092 Masehi. Umurnya lebih muda 5 tahun dari Babul Futuh dan Babun Nasr. Bab Zuela memiliki 2 menara kembar yang mengapit pintu berbentuk lengkung.
Dahulu kala, menara ini berfungsi untuk mengintai keberadaan musuh. Selain itu, di sepanjang dinding gerbang ini berfungsi sebagai tempat hukum pancung. Mesir tidak terlepas dari keindahannya. Begitupun dengan nilai sejarah serta peradabannya yang kaya akan makna. Perjuangan para pejuang saat itu mampu membawa Atma hingga kita dapat melihat keindahannya hingga saat ini. Tetap bersama kami di Wawasan TV pada konten Jalan-Jalan Wow. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.